Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 67. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-67. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada After Midnight dari Blink 182 di request oleh Onat Meister. Ada You Gotta Run dari Lark and Chiel. Ini versi animenya di request oleh Dia Chan. Ada Breathe dari Oli Alexander, Years and Years di request oleh Mas Kun. Somehow lirik lagu terakhir kayaknya sedih juga ya. You gotta live, you gotta live. Somehow you never been there for me, and then you quietly decided to leave. Requestan kayaknya ada 1 slot lagi, tapi nggak tahu apakah masih buka atau tidak. Seharusnya masih ada 1 slot lagi karena masih ada 1 lagu nanti sebelum masuk ke closing segment. Kalau mau kayaknya mungkin masih bisa. Tuh kan di review. Iya, saya kan mendengarkan ya kalau ada yang request lagu. Saya bukan berarti tidak mendengarkan kalau ada yang request. Kan aku ngobrol ya sama si bintang tamu di belakang. Dari tadi kan juga ngobrol sama si Bill. Jadi mendengarkan dengan seksama. Bukan request terus aku gak denger. Kecuali kok WC ya. Begitu. Makanya mungkin agak kayak dikomentari sedikit. Apalagi kadang-kadang requestan kan macam-macam ya lagunya. Kita lanjut kalau begitu, Bill. Apakah tidak apa-apa? Ya apa-apa, maaf ya Kak Adli, aku sambil bekerja malah aku nggak enak. No, kenapa? Untuk apa minta maaf? Tiba-tiba guilty trip. Oke. Kita lanjut ya. Di segmen terakhir, Trivia of Guest Star and Closing Mark. Di segmen ini, bintang tamu kita pada malam hari ini, Bill Babs, akan redeem channel point. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan secara random. Ada 5 dulu terlebih dahulu di awal. Kemudian mungkin nanti kalau misalnya kurang boleh tambah. Kalau tidak ya cukup, tidak apa-apa juga. Setelah itu nanti ada closing statement dari si Bill Babs. Kemudian kalau misalnya dari viewer mau berpartisipasi aktif, mau bertanya, bisa menggunakan channel poinnya di 99 channel point untuk bertanya via teks di chatroom, atau 369 kalau mau ngobrol langsung dengan Bill Babs via audio via Discord. Itu saja sepertinya. Untuk request kayaknya udah tutup. Kayaknya sudah pas 9 slot malam ini. Kita lanjut kalau begitu. Sengaja ya streamernya? Enggak, itu kan canda ya nadanya. Bukan kayak aku bener-bener kayak kesel dan guilty trip. Enggak gitu. Canda doang. Kita lanjut kalau begitu ke trivia. Boleh silahkan di-redeem. Kita mulai dari 5 pertanyaan. 5 dulu. Channel point trivia. Silakan. Apakah pertanyaan pertama? Ini berarti aku nanya ke Kak Adli atau apa? Bukan, kamu redeem teh. Nanti ada pertanyaan random. Oh, oke. Berarti gacha. Sebentar. Iya, aku takut. Kenapa takut? Takut aja sama pertanyaannya. Ini takutnya udah hilang kan? Udah. Dari awal sampai sekarang? Udah. Trivia ya? Oke. Apa nih? 1. Name your top 3 favorite foods. Waduh. Oke. Pertama, ayam kari buatan mama aku. Ayam kari? Ini yang warnanya kuning atau coklat? Yang kuning. Oh, kenapa kak kari? Karena sebenarnya itu kayak comfort food aja, kayak buatan mama. Terus kalau lagi sakit maunya itu gitu. Kalau lagi kayak aku ulang tahun atau dede ulang tahun gitu-gitu, mama tuh biasanya baru bikinin. Karena kenapa jarang bikin itu, karena kayak masaknya tuh lama kali, kayak bisa dari pagi sampai sore gitu. Kayak entah kenapa apa yang bikin lama, tapi kayak aku ngeliatnya mama kayak persiapannya atau kayak pas kita baru bisa makan tuh kalau sorenya tuh kayak jam 3-an sih, padahal kayak udah masaknya tuh dari pagi gitu.
Oh, oke. Ada komentar. Setauku yang Hmm. kuning itu opor. Iya, cuma kan ada Ya. kari yang warnanya juga kuning. Ya kan ya? Ya, Kayak Indomie ini kari ayam warnanya kuning kan? ini tuh kari ayam karena mamaku orang Pontianak. Jadi kari ayam khas Pontianak gitu. Oke. Kari ayam Jepang kari Jepang apakah tidak suka? Aku pernah coba sih kali, tapi kayak waktu itu aku baru coba sekali, jadinya aku sebenarnya bingung kayak aku suka atau enggak. Kayaknya aku harus coba makan lagi sih biar tahu aku suka atau enggak gitu. Sebentar, ini ada komentar. Kari kuning, kare baru coklat nggak sih? Beda. Oh, beda kah? Aku pikir kari itu sama dengan kare. Iya, aku pikir juga kayak gitu. Oh, oke. Tapi ini harus spesifik buatan mama. Iya. Kalau Soalnya misalnya dia beli di luar, belum tentu yakin dan cocok. rasanya beda sih, Kak Adli, kayak nggak tahu ya, mungkin 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 mama aku masaknya pakai cinta kali aja ya. Nggak tahu sih, aku ngerasa beda aja gitu. Kayak tante aku tuh pernah coba bikin masakannya sama, resepnya sama, dia kan nanya mama aku gitu, tapi kayak entah kenapa di lidahku rasanya tuh ya beda gitu. Oh, oke. I'm so sorry ya tante. Yang sorry ya. Ada Terus komen. Terus? terus kedua itu aku suka banget sama ketoprak. Wih, sayur-sayuran. Iya, aku suka banget sama ketoprak. Enak. Menurut aku tuh enak Why? banget gitu. Kayak apa ya? Kayak sebenarnya kalau aku beli ketoprak tuh kelihatannya porsinya sedikit, tapi setelah makan tuh kayak buat aku Banyak gak kayak sih kenyang? iya kayak kenyang banget, bisa sampai yang kayak begah banget gitu loh, Kak Adli. Oh, Mm-mm. ada komentar ketoprak the best sih. Aku kalau misalnya dulu di Padang juga sering makan ketoprak. Ini somehow kayak sayur tapi makan berat tapi sayur sekalian jadi kayak tercukupi, cukup Mm-mm. semuanya. Kayak udah kayak pokoknya mantep lah, udah pas gitu. Oke, ada pertanyaan dari viewer. Mau aku tanya dulu ya sebelum kamu Ya, jawab boleh. makanan Mm-mm. ketiga. Lebih suka makan ketoprak di siang atau pagi hari? Siang atau pagi hari? Oh, aku pernah dua-duanya mengalami hal itu sih. Kayaknya sama aja deh, nggak ada perbedaannya. Kok pagi? Aduh salah. Terus apa pertanyaanmu? Malam maksudnya. Ketoprak di siang atau malam hari? Oh, aku pernah sih makan ketoprak malam-malam. Kayaknya sama aja deh, nggak ada bedanya. Yang penting makan ya. Iya, yang penting makan. Aku tuh suka makan sih, jadi kayak kalau misalnya aku diajak pergi makan gitu, kayak enak gak sih? Enak. Sampai temen aku tuh bilang, semua makanan kamu bilang enak deh, kayak gitu. Gak ada yang gak enak begitu ya. Iya, oke. Ya enak, orang aku makan enak, jadi enak. Oke. Tadi kita juga ngobrol dan di chat juga tadi ada banyak komentar mengenai makan. Aku belum makan dari pagi tadi aku bilang sama si Syah. Iya. Terus si Tasya tadi juga bilang kalau misalnya dia juga belum makan dari tadi jam 12-an kayaknya. Jadi kita basically ngemil pas lagi break mumpung suaranya nggak masuk. Aku makan jelly, dia makan french fries. Sampai tadi si Tasya juga kayak nyuapin gitu. Ini buat penonton. Tapi nggak gitu-gitu juga. Iya. Terus Kita tadi juga bahas itu loh sebenarnya di belakang. Kita berdua kayaknya lebih suka makan ringan yang bisa dicemil-cemil doang daripada kayak makan berat gitu loh. Setuju. Kayak mulut itu pengen ngunyah tapi males makan yang berat gitu loh. Jadi kayak makanya, emang pengen gitu. Nah makanya tadi pas ini pertanyaannya food cocok ya somehow. Banyak ini masalah mengenai ketoprak dan segala macam di komentar. Bubur ayam malam hari the best sih. Bubur ayam, kamu kalau misalnya makan bubur ayam tim pagi hari apa tim malam hari? Aku tim pagi hari sih, Gadli. Wah, kenapa tidak malam? Karena kalau malam tuh, kalau di daerah rumah aku ya, ada tuh yang terkenal di namanya bubur ayam Barito ya. Itu jauh dari rumah aku. Jadi kayak aku terbiasa kalau makan bubur ayam ke tempat. Ini pagi. Kayak misalnya aku berangkat sekolah atau kayak aku sarapan untuk kerja gitu. Oke. Kalau misalnya dibawa pulang nggak enak kah? Dingin.
Enggak juga sih. Fun fact aku lebih suka makan dingin ketimbang makanan aku masih anget. Ih, saya juga. Kok Mm-mm. Anda niru-niru saya sih? Kak Adli kenapa kayak gitu? Kalau aku, karena kalau makanan dingin, aku bisa cepet gitu loh, bisa cepet habis makannya. Aku juga, tapi aku lebih kayak ke males gitu loh. Dan aku kayak nggak terlalu peduli. As in Iya, kalau misalnya iya, aku iya. pesan makanan, pasti aku langsung pesan 2-3 porsi. Mm-mm, Misalnya ya, aku pesan makan malam. Nanti mm-mm, pagi aku makan makanan yang udah aku pesan malam. mm-mm. Tapi Dan kamu nggak kadang, angetin lagi? nggak biasa aja. Karena kan Hmm. basically tetap tahan dan masih aman dimakan. Iya, 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 iya. Jadi nggak terlalu kayak peduli banget. Yang penting masih aman. Aku nggak terlalu kayak peduli. Ih, nggak hangat. Aku pingin manasin dulu dong di Magic Iya, atau iya, di iya. kompor. Nggak gitu, biasa aja. Ya sama lah kayak gitu. Kadang aku juga kayak males lah kayak karena aku kalau ngangetin makanan kan kita harus nunggu ya 5 menit, 10 menit gitu. Jadi kayak nggak usah lah, sama aja, tinggal aku makan aja gitu. Memang tim mager ya, Ih, kayak saya. Oke, aku baca komentar sebentar ya. Kalau malam burjo mas, bubur hijau, berijo. Oh. kacang hijau, Mhm. bubur ayam barito the best sih. Tadi ada komentar sebenarnya. Tapi bener sih kalau ngasih makanan ke chef pasti ngomongnya enak. Gak ada kah kalau misalnya orang ngasih kamu makanan terus kamu bilang gak enak ih? Gak ada bilang gitu kah? Enggak sih, tapi emang sejauh ini kalau aku makan ya enak aja. Aku cuman gak suka ini doang kali. Aku emang suka makan, aku suka coba-coba makan. Cuma aku nggak suka timun. Kenapa? Darah kamu tinggi, rendah. Aku nggak suka teksturnya dan aneh gitu loh di lidahku. Aku rasanya. Oh, pare nggak suka juga? Pare aku masih suka, Kan agak mirip. tapi rasanya mungkin kalau timun tuh kan kayak ada getahnya ya. Oh Aku ya, nggak suka. dingin juga. Iya, itu aku nggak suka. Tuh. Oke, ada komentar timun di pempek gimana? Kan dipotong-potong. Kalau Petak di gitu loh. aku nggak makan. Aku nggak makan. Mm-mm. Oh, oke. Terus kuahnya diseruput doang? Kalau makan pempek. Hmm. Aku biasanya kan aku pempeknya kan Cocol. udah dipotong, iya dicocol doang gitu. Atau enggak kadang aku suap gitu juga sih. Oke. Mari aku baca lagi komentarnya ya. Di tempatku nggak ada orang yang makan bubur ayam malam-malam. Bubur ayam pagi atau malam tetap enak dimakan. Bubur ayam dari kulkas enak sih. Hah? Dingin-dingin gitu ya kayak. Gimana kah? Kamu maksudnya dingin tuh dingin di suhu ruangan kan? Bukan di suhu kulkas kan ya? Iya, kayak kan misalnya enggak, aku lagi ngebayangin yang tadi kayak misalnya kamu taruh bubur kamu di kulkas terus keluarin langsung kamu makan kayaknya Keras nggak sih? iya keras gak sih, terus kayak beku yang nempel banget gitu gak sih? Nah, Mm-mm. kurang seenak suhu ruangan nggak sih? Iya, iya, iya. Oke, apalagi komentarnya? Tim martabak dingin, tim makanan dingin. Buat-buatan sih kalau martabak dingin. Martabak dingin kan enak. Ya. Enak. Kebayang kan bukan martabak yang Iya. kayak masih panas beruap gitu loh. Iya. Enak. Oke. Bahaya bahas makanan. Kan pertanyaan aku juga emang itu sebenarnya, Pit. Pertanyaanku, name your top 3 favorite foods. Karena kita lagi bahas ketoprak di jawaban kedua, jadi begitu. Apalagi komentar yang belum dibaca? Makan yang enak, yang makan nambah. Sampai lebih dari sekali ya. Oke. Tekstur timun masih mending daripada terong. Apalagi bubur ayam kulkas surprisingly kayak jelly tapi rasa bubur ayam. Nggak kebayang. Nggak kebayang. Bubur ayam dari kulkas keras dong jadi wajik. Oke. Oh ya, si David kemarin pernah jadi guest star. Waktu itu kita ribut masalah makanan. Somehow kayaknya kalau aku ngelihat history chat kapan yang paling aktifnya pas kita lagi bahas makanan. Riweh sekali waktu itu lagi bahas makanan. Aku nggak kebaca lagi chat waktu itu. Pas waktu itu. Apalagi ya dari pengalaman. Ini bahas martabak telur apa martabak manis? Manis. Kayaknya ini dia bahas dengan martabak tadi atas. Mari, aku ada 2 pertanyaan. Aku lanjut yang ini dulu ya sebelum tanya dari Nox. Kayaknya pertanyaan dari yang ini aku tanyakan nanti ya, habis yang trivia. Tim bubur diaduk apa nggak diaduk? Pertanyaan dari dia, Chan. Tergantung mood. Iya, jadi tuh kadang aku kalau pesen bubur aku kayak, misalnya aku lagi pengen diaduk ya aku aduk. Kalau lagi nggak pengen aku aduk ya nggak aku aduk gitu. Hah? Iya.
Jadi Kok depends on my mood gitu, kayak oh hari ini aku kayaknya lagi nggak mau aku aduk, ya udah nggak aku aduk gitu. kok gaji gitu? Kayak kadang kayak somehow kalau lagi makan bubur, kalau kita nggak aduk kan kayak misalnya layer pertama tuh kayak ada bumbunya, terus kayak ntar eh kacangnya gitu. Jadi kalau aku makan apa, kalau aku makan lagi nggak diaduk tuh, aku kadang kayak, kan misalnya ayamnya udah habis nih, terus kayak oh, sisa ini doang nih, kayak jadi kayak aku kayak lucu aja gitu di kepala aku, kayak oh kayak kayak ini loh kali aku jadi ngerasa kayak oh aku makan kayak video-video stop motion yang makanan habis gitu loh. Iya. Macam-macam. Mm-mm. Aku baca komentar sebentar ya. Bubur ayam dingin jadi dessert. Mending coba aduk setengahnya aja. Sedikit-dikit deh. Setuju sih, bubur aduk itu mut-mutan. Kok aku Iya kan? orang-orang timnya ada yang begini ya. Aku timnya sih tim diaduk ya, bukan tim yang antara diaduk atau tidak diaduk dan juga mut-mutan. Sih. Ya Tuhan, takut. Kita lanjutkan ke pertanyaan ini, jawaban yang ketiga. Apakah favorit yang ketiga? Tiga. Apa ya? Aku bingung sih jujur. Sebentar ya. Selaku orang yang basically kayak foodie, kok bingung? Karena kayak banyak gitu yang aku suka, jadi kayak nggak ada yang made it to my top 3 gitu loh Kak Adli. Kayak terlalu banyak yang aku suka, jadi kayak semuanya enak, semuanya deserve di top 3 gitu. Asik. Tidak bisa memilih ya. Iya. Oh ini deh. Ada Jadi komentar, Indomie let's go. bukan. Jadi kadang kalau aku lagi ngerasa capek atau kayak aku ngerasa kayak cuacanya lagi dingin banget gitu kan. Aku sebenarnya nggak tahu sih ini sebutannya apa. Jadi aku ada jadi telur. Jadi telurnya tuh aku dadar dulu. Terus nanti kalau udah itu aku potong beberapa bagian gitu. Terus nanti aku bikin kuah gitu. Jadi kayak telur kuah gitu. Nah, kuahnya itu aku bikin kayak asin-asin pedes gitu. Biasanya aku bikin itu kalau lagi cuaca dingin, kayak akhir-akhir ini kan lagi dingin banget tuh. Nah, aku bikin itu. Tapi aku nggak tahu sih sebenarnya itu apa. Cuma aku sebutnya telur kuah gitu. Itu kayak salah satu my comfort food juga yang aku sering bikin gitu di rumah. Ini si LK kayaknya aku bingung, aku juga bingung. Maksudmu telur kuah itu teh telur dadar, kemudian habis itu kamu kasih kuah terpisah kayak kecap, kayak pempek? Enggak, jadi kan aku udah bikin telur dadarnya nih. Aku potong, terus aku masukin lagi ke yang pas aku lagi bikin kuahnya. Jadi nanti aku masak lagi, tapi jatuhnya kayak direbus gitu sih. Tuh aku suka bikin itu kalau misalnya aku lagi kayak cuaca dingin atau kayak aku lagi sakit gitu, biasanya aku bikin itu. Jujur tidak terbayang. Nanti deh, kapan-kapan kalau aku bikin, aku kasih lihat ke Adi. Boleh. Itu kayaknya alasan korporat doang ya? Enggak beneran. Karena itu enak banget Kak Adli, kayak aku kadang sampai kayak enak banget ya, padahal kayak gini doang, kayak simple gitu. Jadi kayak bumbunya tuh cuman minyak bawang putih, terus bubuk cabai, habis itu kaldu jamur, udah. Terus kalau aku lagi pengen ada seledri, aku tambahin seledri, terus atau enggak biasanya aku kasih sayur ini. Aduh, apa tuh sayur? Aduh, aku lupa lagi nama sayurnya. Tapi dia kayak hijau gitu, kayak daun bawang. bukan. Kayak aduh, sayur apa sih namanya? Sayur ijo, kangkung, bayam, Bukan. sawi, Bukan kubis, apa ya? kol, pare, Bukan. kucai. Apa ya? Kucai itu yang mana? Kayak sawi tapi bukan sawi. Buncis, pokcoy, Yoda. Pokcoy. Kok Yoda? Thank you. Iya, pokcoy.
Baca Iya, iya. komentarnya Bill. Pokcoy, bener-bener pokcoy. Aku tambahin pokcoy kalau nggak. Iya. Pokcoy, Yoda, Piccolo, Hulk, Pakcoy. Pokcoy, pokcoy. Iya, pokcoy, pokcoy. Aku tambahin pokcoy itu kalau nggak biasanya. Oke. Ada komentar tadi sebenarnya. Ditunggu recipe notes-nya di sosial. Kamu kan Iya. bisa share di Twitter ya? Iya sih, kadang tapi soalnya itu kayak Rahasia negara. enggak, kadang aku nggak kepikiran aja kayak oh iya, emang kalian pengen coba gitu kayak soalnya itu kayak gitu-gitu doang bikinnya. Anda mungkin belum pernah bertemu dengan akun El Kazail di Twitter. Dia beberapa hari ini sering mencoba makanan-makanan yang macam-macam. Kadang di Twitter ada banyak orang yang nge-share cara masak Indomie, baik yang cursed atau yang tidak cursed dan segala macam. Kemarin ada yang kemarin ada yang bikin apa ya kalau tidak salah di Twitter, akun DevMuse nge-share apa di Twitter. Orang-orang terkejut ngeliat itu gila dia ya. Kadang-kadang saya kalau ngeliat orang-orang posting sesuatu di Twitter, kayak kadang saya menggeleng, kadang saya oh ya udah biar aja. Mungkin emang kayak gitu ya. Oh juga gitu kayak Muse, aku sampai kayak Muse kamu ngapain Muse? Biarkan saja. Kadang-kadang aku begitu saja. Daripada aku menghabiskan energi, yuk mari kita skip saja. Bener. Keanehan saya sih jarang ya. Gak berani kak. Malu sama internet. Kayaknya tadi ada yang ketinggalan di atas. Ada komentar. Kalau jalan bareng bisa banyak makan nih. Bisa. Terus ada komentar yang lain. Nasi padang ayam bakar kata Kevin. Nasi padang ayam bakar. Hah? Maksudnya aku suruh pilih? Bukan. Maksudnya top 3 favorit kamu salah satunya nasi padang ayam bakar. Nasi padang tapi lauknya ayam bakar. Kok lama mikirnya? Oh. Iya kan kalau aku kalau pesen nasi padang tuh selalu itu. Nasi ayam bakar. Oke, tahu banget sih Kevin ya. Iya. Terus ada komentar lagi tadi sebenarnya. Bohong kak, dia top Apa? 3-nya sate padang. Enggak. Sate padang tapi enak, cuma enggak my top 3 lah. Kenapa kak? Karena ya kan. Ya, dia mulai tegang-tegang lagi. Jadi aku pilih kari ayam mama, ketoprak sama makan tadi karena aku kalau Tuh kan, aduh, mohon maaf. Dia terdiam. Lagi terdiam guys, terdiam dan freezing. Dia dong ya, aku enggak ya. Karena streamku di sini masih jalan ya. Di situ juga masih ya. How? Ya. Bill Babs, kembalilah Bill Babs. Percakapan makanan belum selesai Bill Babs. Onyo. Bang Ali aman? Aku tahu aku aman. Bill Babs, oke. Otsu, jangan. Baru 1 trivianya, belum selesai. Bill Babs, oke Bill Babs. Bang Ali aja please yang berhenti. Hey. Oh, hey. Sorry PC aku nge-lag. Masa PC Dewa nge-lag? Ini aku habis nge-save ini tadi ada file Photoshop yang kayak gede banget. Terus tadi aku habis close filenya. Dia tanya kan mau kamu save atau enggak. Terus aku pilih save. Tiba-tiba kayak dia lama jadi kayak nge-lag. Terus bagaimana? Tadi kita sampai mana? Sate Padang. Sate. Karena sate Padang tuh mahal karena ini aku buka di ini yang rahasia ya. Karena aku kalau beli sate Padang 30 tusuk. Sendirian? We listen but we don't judge. Sendirian? Iya. Terus pakai lontong. Jadi mahal. 30 itu kalau setusuknya 2.000 berarti 60.000. Kalau misalnya pakai lontong berarti 70-an ribu seporsi. Iya mahal makanya. Oke. Dikit juga. Iya sih masih ya normal. Tapi kamu pasti untuk ngemilnya doang kan ya sebenarnya? Iya. Pasti. Terus aku tuh sering kayak gini loh Kak Adli. Misalnya kita lagi pergi bareng ya. Terus kayak aku tanya kamu misalnya kayak kamu lagi mau makan apa? Terus misalnya kamu jawab kayak nggak usah makan berat ya. Terus aku kayak ya udah kamu makan mie ayam. Tapi mie ayam kan enak ya.
Apalagi Iya, kadang ada bakso atau ada nah, sawi, ada sayur. pangsit gitu-gitu kan. Aduh. Enak. Hmm. Jam 1 malam bahasnya mie ayam. Ini nih. Oke, tadi ada komentar. Idaman, kata Indong. Do you know Indong? Indong, enggak. Kayaknya Oke. apa tuh? Mungkin setelah ini bisa bertemu dengan Indong dan bisa berkenal dengan Indong. Tadi soalnya ada komentar dari Indong. Oh, Komentar dari Indong tadi ialah, Bang tanyain itu kacamata juga dari surga asalnya. jadi surga. Ini dari toko kacamata ya. Bidadari kan ini tamunya. Jir. Astaga. Aduh, ya Allah capek. Aduh. Kamu kalau misalnya lagi di stream, apakah ada yang kayak gini-gini juga? Banyak buaya-buaya juga kah datang? Ya banyak. Terus gimana? Apakah tidak lemah? Dan lemas Ya, mendengarnya? biasanya aku kayak misalnya digodain aku cuma kayak cia. Ih. So aku kayak gitu aja, aku kayak biasa kan kayak aku kan lihat di TikTok tuh kayak banyak orang yang kayak suka bikin konten-konten yang kayak misalnya jadi kayak kayak jadi aku suka kayak aku termakan sedangkan konten-konten TikTok yang suka kayak jadi aku kayak menurut aku itu lucu jadi aku kayak gitu aja kayak makasih ya. Ya Tuhan. Capek. Jadi aku biasa gitu. Aduh, ya Tuhan. Gak pakai pick up line dulu. Gimana nih, masa lu gak dukung Indong? Malas, capek. Aduh, ya Allah, lelah. 3 jam aku baru sekarang bilang lelahnya. Ada yang ketinggalan kah? Sebentar aku baca chat lagi ya. BTW, ini video kamu kadang-kadang masih kayak starter-starter gitu. Kayaknya karena aku ini deh karena buka file kerja tadi. Oke. Sering-sering gini Bang Ade tamunya. Seandainya ada banyak streamer kayak Tasya ya. Saya cuma satu. The one and only. Oke, kita lanjut ya. Tadi ada pertanyaan dari viewer yang belum ditanyakan. 3 film favorit dari Nox Gersdlo. Selaku sinefil. Pertanyaan bagus. Ya. Pertama Bentar. oke. Kalau misalnya mungkin ada yang baru datang dan mungkin belum tahu, kalau misalnya ngecek si channelnya si Bill Boobs, biodatanya dia itu anak film dan memang studi film. Jadi pertanyaannya tepat. Kemudian kalau misal mau bertanya-tanya banyak hal mengenai film, dia bakal bisa yaping panjang lebar mungkin 10 menit. Bener. Jadi a good time kalau mau tanya-tanya segala macam. Silahkan, apa yang akan Anda jawab mengenai film favorit? My top 3 film favorit ya? Ini all the time? Atau di series only? All the time. Oh, oke. Pertama itu ada di aku suka banget sama aku akhirnya mengakui aku suka film genre romance tapi bukan romance yang menye-menye gitu. Maksudnya menye-menye adalah kayak ya udah happy ending dan kayak cuman kayak gitu doang. Kayak aku tuh suka banget sama Eternal Sunshine of the Mindless Spot. Itu bagus banget. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ya itu sorry. Kenapa aku suka banget? Karena di sana itu aku suka banget sama color palette-nya. Aku suka juga gimana cara ceritanya itu ngejelasin kita, ngegiring kita sebagai audience dan sampai ke ending. Dan aku suka juga sama climax-nya, sama anti climax-nya. Terus aku juga suka audionya di sana tuh menurut aku berperan penting banget ya di film itu. Jadi itu kenapa aku suka banget. Terus selain itu ada salah satu film Jerman favorit aku. Judulnya Ini tuh BTW Eternal Sunshine kayak yang di komentar Jim Carrey. Iya bener yang main Jim Carrey. Dari komedi? Iya, kamu udah nonton. Itu bagus. Oh. Lawan mainnya kayak Winslet pula. Sewah itu kah? Bagus banget. Kalau menurut aku kayak itu salah satu film yang kayak wow. Bisa Tenten gini kah ya. ini? Iya, menurut aku iyalah bisa kayak gitu. Okay. People say that Truman Show is Carrey's bad movie, but Eternal Sunshine is goated.
Kamu Iya. nonton Truman Show kah? Nonton. Dibandingkan Truman masih bagus ini? Iya. Oh, oke. Kalau Truman aku suka banget sama story-nya, kayak maksudnya kayak itu sebuah film yang apa ya? Banyak Menurutku kayak intriknya kan? iya, kayak wow, ternyata maksudnya kayak bisa kayak gini loh bikin film. Tapi Hmm. kalau Eternal Sunshine tuh apa ya? Menurut aku punya ketika kita nonton katarsisme yang kita dapat dari Eternal Sunshine tuh kayak wow. Aku bisa kayak wow, kayak tapi mungkin menurut aku bagus, tapi buat orang lain belum tentu. Tapi kalau buat aku pribadi ya bagus banget sih, Kak Adli. Oke, ada komentar. Puyeng tapi Bang Adli. Moral questionnya sih kalau Truman Show. Puyeng ini kayaknya yang Truman ya. Oke. Film kedua? Ada salah satu film Jerman favorit aku, judulnya tuh Run Lola Run. Jadi tuh dia konsepnya kayak time looping gitu. Run Jadi- Lola Run. Oh, Sutradaranya namanya kalau nggak salah Tom Tykwer. iya betul. Tom Tykwer. Ya itu. Kenapa ini bagus? Karena jadi film itu tuh jadi kan dia ngegabungin konsep realis kita, maksudnya kayak ya biasa kita nonton film kan kayak manusianya ya udah direkam pakai kamera gitu. Tapi di film Run Lola Run itu ngegabungin konsep aduh, aku takut disalahin dosen aku nih karena realis sama realisme beda. Tapi anyway, pokoknya itu dia ngegabungin konsep itu sama konsep kartun dan dijadiin satu gitu. Jadi ketika ada scene-scene kartun itu mau mengindikasikan kalau waktunya berjalan mundur gitu. Oh. Oke. Cukup spoilernya. Satu lagi? Ini rada susah lagi. Tapi aku harus pilih lagi. Ada. Jadi aku suka juga genre drama musical. Aku suka banget sama Singin' in the Rain. Sing in the Rain itu yang terkenal dengan lagunya Sing in the Rain juga. Iya. Oh, Itu menurut aku bagus banget. kamu suka La La Land dan Wicked juga? Kalau begitu. Suka. Wicked nonton? Belum Kadli. Oh, rencana nonton. Rencana nonton. Kenapa kah suka dengan Singing in the Rain? Jadi kan itu jadi ini sih buat aku Singin' in the Rain tuh punya cerita yang unik aja buat aku yang mungkin dari kecil itu kan kita kayak aku kan lahir 2000 ya, dan mungkin tontonan yang aku konsumsi dari tahun 2000 jauh sebelum aku masuk sekolah film kan kayak ya udah aku nontonnya kayak mungkin film-film yang udah kayak sekarang lah, film-film Hollywood yang kayak sekarang. Tapi di Singin' in the Rain itu adalah ceritanya tuh tentang transisi era film bisu ke film suara. Dan iya, filmnya menceritakan itu. tentang industri film yang transisi dari era film bisu ke film suara gitu. Terus selain itu juga penyutradaraannya kayak bagaimana si sutradara ini penempatan karakternya itu masih sangat teatrikal, karena kan kalau film zaman sekarang kan udah kayak ya udah kalau yang kalian lihat kan kayak ya kita biasanya shotnya misalnya ada long shot, terus nanti misalnya kalau dialog tuh kita bisa pakai over the shoulder, atau nanti kalau objeknya itu lebih dari dua orang kita bisa group shot gitu kan. Tapi kalau di Singin' in the Rain itu treatment directornya itu masih theatrical banget. Jadi ketika kamu nonton Singin' in the Rain itu masih kayak kerasa banget gitu, kayak nonton teater tapi somehow aku nonton film gitu. Ini kayak yang ditanya di komentar tahun berapa kah? Kalau nggak salah itu film tahun aku udah lupa itu tahun 50-an atau 60-an gitu. Kamu nonton yang 52? Iya. Oh, asli. Iya. Oh, I see. Boleh, mungkin nanti pas aku istirahat bisa aku tonton satu-satu. Kamu harus cobain sih. Oke. Mau tanya dong sebelum masuk ke pertanyaan trivia kedua. Apakah nonton Black Mirror? Nonton Kadli. Adakah satu episode favorit? Aku sih ada ya satu sampai sekarang yang selalu favorit. Ada satu banget yang aku favorit tuh, bentar aku rada lupa, kalau nggak salah judul Shut Up and Dance deh. Shut Up and Dance ini yang lesbi kan ya? Iya, aku suka karena si cowoknya itu loh, Kadli, kan dia
bikin gara-gara dia ngelakuin itu, maksudnya kayak aku ngerasa kayak apa sih, dia kan online, bukan yang itu kali, yang dia Oh bukan deng, salah orang, salah judul. karena dia main online, dia kayak pokoknya dia tuh kayak kena blackmail gitu. Jadi dia mau nggak mau dia tuh harus kelarin apa yang udah dia buat gitu. Ya itu. Yang itu kah, yang di kayak sawah gitu kah? Iya. Yang sampai kan yang nge-blackmail dia tuh sampai bilang kayak pokoknya kalau kamu nggak ngikutin apa-apa ini, ntar kan dia bakal nguak semuanya gitu kan, rahasia yang punya. Terus pas dia udah play along sama apa yang si blackmail bilang, ujung-ujungnya dia tetap dibongkar gitu. Pokoknya kayak hidupnya jadi fucked up gitu. Itu aku jadi kayak gara-gara nonton itu kayak, oh iya ya berarti bener nih apa yang orang bilang, kayak ya kalau kita main sosmed ya harus bijak gitu, karena kalau nggak nih kayak si cowok ini gitu. Itu tapi membekas di hati aku juga, mungkin karena si main karakternya itu aku suka sih, karena aku suka sama dia karena waktu itu aku nonton seriesnya yang di The End of the Fucking World, karena menurut aku di situ performance-nya oke. Jadi mungkin karena itu juga bias, tapi di samping itu emang episode itu ceritanya juga bagus sih. Oke. Ada komentar. Itu yang di-troll sama hacker suruh maling DLL. Alasannya Iya. kenapa dia di-troll itu spoiler banget sih. Iya. Aku kalau aku sih bukan itu favorit sebenarnya. Tadi aku pikir yang lesbi. Yang lesbi itu season 4 kalau nggak salah. Itu yang mana ya? Aku udah lupa. Soalnya episode yang aku bilang itu dia season 3 kalau nggak salah. Yang season 4 kalau nggak salah ada yang lesbi. Yang ending kah kalau nggak salah. Tadi aku pikir yang itu, ternyata bukan. Season 3 yang lesbi itu yang episode 6 kalau nggak salah. Hated in the Nation, bukankah? Aku udah rada lupa deh kali, soalnya Aku juga. aku nonton Black Mirror tuh zaman-zaman COVID soalnya. Black Mirror tuh tiap episode beda. Iya, dia basically kayak antologi tapi satu-satu. Jadi satu season doang, tapi setiap episode beda-beda karena temanya beda-beda kan. Basically kayak nonton film, ada 6 dan tergantung berapa buah episode satunya. Aku sih favoritku Nosedive ya. Sampai sekarang kalau misalnya lagi nyari apa ya, comfort show kayak pingin nonton doang, aku nyari Nosedive. Oh, ya sih. Nosedive itu, aduh, tapi nggak mau spoiler. Oh, udah lupa itu yang mana. Ntar aku coba nonton lagi deh. Yang itu loh, yang semuanya dinilai. Ada HP. Iya. Itu bagus sih. aku sih menohok ya ke dalam hati karena kayak kesannya kita di dunia ini semuanya dinilai semua, kayak nggak ada yang nggak dinilai dan kayaknya kita nggak berharga apa-apa di mata orang lain kecuali angka. Kayak oh iya sih, aku kayaknya ngerasa gini juga. Apalagi dulu kayaknya nontonnya pas lagi masa-masa sedih dan segala macam. Jadi kayak ngehit banget gitu ya. Betul. Kayak kamu tadi lah ya, kayak main kayak main tikus. Iya. Ujung-ujungnya kebayang ke adik lagi. Sudah 3 kah? Sudah. Oke, kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan kedua trivia. Di antara semua cerita Black Mirror Shut Up and Dance itu paling dekat dengan realita kita sih. Kenapa tuh? Setuju, karena itu kali kayak kalau, tapi ada spoiler sih sebenarnya plotnya, cuma kalau menurut aku itu kayak relate banget sih, kayak maksudnya itu possible terjadi di dunia nyata gitu loh. Kalau kita nggak hati-hati. Iya. Oke. Teknologinya nggak maju-maju banget. Endingnya Shut Up and Dance itu Radiohead yang keren abis. Oke. Mari kita lanjut kalau begitu. Trivia kedua, who are your top 3 favorite singers? Number 1, 21 Pilots. Ini rock band. Dia kalau di interviewnya sih mereka bilang mereka nggak punya genre gitu. Karena dia kayak campur-campur gitu musiknya. Terus kedua, aku suka lately lagi suka banget sama Between Friends. Aku suka aja sih sama lagu mereka. Between Friends? Oke. Terus satu lagi. Musikal lagi? Oh enggak deh, musik doang. Ya musical group kan? Iya, musical group. Duo? Iya, duo. Oh, oke. Satu lagi? Siapa ya? Semuanya mancanegara ya? Iya,
Yaudah yang Indo ya, aku suka banget sama Reality Club. Tuh, ya, itu mereka bukan singer Reality sih, lebih Club? kayak ke band. Tapi count nggak ya, Kadi? Nggak apa-apa. Reality Yang kamu Club. bilang tadi juga duo itu kan bukan singer ya, tapi Iya sih. Mm-mm. Mm-mm. oh Reality Club ini mu ada. Oh aku pikir ini pakai hijab, ternyata bukan. Bukan. Kayak itu ya konsepnya kayak Hivi. Iya, dia itu ini sih, mereka pernah di interview, mereka kayak inspired by Arctic Monkeys. Oh, oke. Mm. Fathia Izzati? Who? Iya, Fathia Izzati. Ke ininya, apa? Perempuannya? Singer. Iya. Oh, ini singernya satu. Mm-mm. Sisanya musik. Mm-mm. Sisanya gitar, bass, drum gitu. Oh, oke. Ada komentar juga Taylor Swift bass. Itu tuh jokes aku sama Kevin kayak enggak deh, aku takut di cancel. Kenapa? Enggak, jadi aku kan dulu punya teman, dia tuh kayak suka banget sama Taylor Swift. Ini aku bukan nyanyi Taylor Swift, maksudnya kayak aku juga suka dengerin lagu Taylor Swift, tapi kayak aku suka bercanda sama Kevin kayak kalau cewek itu suka Taylor Swift tuh red flag gitu. Kayak kita bercandain gitu, terus kita kayak Dia kan red flag. punya album Red. Kenapa red flag tuh? Soalnya kayak nggak tahu sih, maksudnya kayak dari pengalaman aku, mostly kayak temen dekat aku sendiri juga sih, kayak dia suka banget sama Taylor Swift, kayak sampai obses gitu, terus kayak nggak jelas gitu loh orangnya, kayak Oh, sampai yang akibat. kayak iya kan kayak Taylor Swift kan suka bikin lagu terus kan based on her experience, kayak abis putus sama mantannya kayak gitu-gitu kan, terus kan Tapi kan kayak menjual. nah iya kan, dan menurut aku kayak ya udah, mesti kayak apa salahnya kan, itu juga berarti si Taylor Swift kan kayak menuangkan apa yang dia rasakan, her feelings ke lagu kan, dan which is kayak Betul. bagus-bagus aja. Tapi Ha. kayak temen aku ini sampai kayak ngedefend kayak ya udah sih, emang kenapa kalau misalnya dia kayak oke, kayak you see me, I yap a lot, kayak she's more kayak more than me, kayak sampai yang kayak bisa sampai dulu di sekolah tuh sampai kayak nggak usah ya lu ngata-ngatain Taylor Swift, sampai kayak yang obses gitu loh. Jadi kayak menurut aku kayak ini nggak jelas gitu loh. Oh, I Mm. see. Hidup John Mayer. Ini BTW berarti yang kamu tidak suka tuh perilakunya kan ya? Iya. Yang obsesnya doang. Iya. Kalau sama Taylor Swift enggak, aku suka lagu-lagu dia juga. Oke. Sebelum kita masuk ke trivia ketiga, ada komentar live sampai pagi? Tentu tidak. Ini sisa 3 trivia, mungkin mau tambah atau tidak nanti tergantung. Terus closing segmen, paling kayaknya sejam paling lama, tapi tidak mungkin kayaknya sejam. Kita lanjutkan kalau begitu, trivia ketiga. Yeay. Apa nih? Apa ya kira-kira? What is the last movie or series you watch? Kenapa lah kok ini pertanyaannya bagus-bagus ya? Would you recommend it? Kan karena movie atau series, aku jawab satu atau dua-duanya menurut Kak Adli. Kamu kan sinetfil. Oke. Tentu mau jawab kedua-duanya kan? Oke, kalau film terakhir itu aku baru nonton film, in my honest opinion, this is the best animation movie for this year. Aku abis nonton Memoir of a Snail. Itu film dari Australia, itu dia stop motion gitu. Kenapa aku bilang bagus banget? Karena Of itu Snail. karena itu apa ya? Ceritanya sih kayak relate banget gitu, kayak dia ngebahas tentang realization kita ketika kita beranjak dewasa, terus kayak dia juga nyinggung kayak cara apa sih, kayak main karakternya ini digambarin ternyata kalau kita tetap stay di zona nyaman kita akibat sesuatu tuh kita bisa punya dampak yang buruk gitu loh. Jadi main karakternya ini digambarin dia jadi hoarding gitu, punya gangguan sama hoarding gitu-gitu. Itu emang bagus banget karena menurut aku film-film animasi yang konsep pakai stop motion itu satu hal yang kayak unik sendiri gitu sih. Itu aku rekomen kalau kalian pengen nonton, kalian nonton itu Memoir of a Snail. Terus kalau series, aku terakhir lagi nonton BoJack Horseman. BoJack Horseman? Iya, itu aku ini suka banget. animasi? Iya, itu animasi, tapi dia series gitu. Kayak lumayan banyak, ada beberapa season.
Kenapa suka nonton yang ini? Kenapa aku suka banget? Karena setiap kayak merepresentasikan kayak misalnya ada yang narsistik, ada yang kayak nggak percaya kalau misalnya ada salah satu karakter yang aku suka banget di BoJack namanya tuh Todd Chavez. Dia itu di season lalu digambarin sebagai karakter yang kayak nggak percaya kalau misalnya dia tuh bisa kok ngelakuin perubahan agar hidupnya tuh nggak gini-gini aja gitu. Dia digambarkan itu terus kayak kenapa aku suka banget karena setiap karakternya tuh ada masalahnya tersendiri dan cukup tergambarkan gitu di seriesnya dan kalimat-kalimat dialog di BoJack tuh kadang hit me hard karena kayak itu kayak ngegambarin realita gitu loh. Oke. Personifikasinya bagus. Mm-mm. Oke. Ada komentar kayak Tim Burton ya gambarnya. Iya, yang Iya. tadi kan yang Memoir of Snile. Mm-mm. Oke. Best animation movie of this year terus nge-freeze. Ada VOD, nanti bisa diulang. Ya, tadi aku lagi buka Photoshop. Oke. Iya, barusan kamera kamu nge-freeze lagi barusan sebentar. Mm-mm. Terus tadi kamera sama audio tidak nyambung tapi sekarang sudah nyambung lagi. Udah aman ya. Kita lanjut kalau begitu. Trivia keempat. Ini jujur yang namanya sesi trivia ini akan hanya bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa dan engkau. Jadi saya nggak pernah ngatur apa-apa karena mostly berkaitan dengan gestarnya tanpa disadari. Kayak yang sekarang ini 3 semuanya masalah film atau seri semua atau makanan kan kocak ya. Iya lagi, iya. Padahal nggak diatur. Pertanyaan keempat, if you could have a magical ability, what ability would you like to possess? Kalau bisa punya kemampuan magis, mau punya kemampuan apakah? Tentu saja akan menghilangkan semua debu-debu di dunia ini. Jadi saya tidak perlu bersih-bersih dan nyapu-nyapu lagi. Enggak sih Kadli. Kayaknya apa ya kalau misalnya aku punya magical power ya. Aku pengen bisa punya power yang kayak C5 dari Umbrella Academy. Aku tidak tahu, boleh kasih gambaran kah? Dia itu bisa kayak teleport kemana-mana gitu loh, jadi cepet. Jadi kayak misalnya aku pengen ke rumah temen aku terus aku mager harus jalan, ya aku kayak bisa teleport ke rumah dia gitu dengan gampang. Kamu kalau main game pasti tekan tombol run terus kalau bisa ya. Asalkan stamina habis. Aku juga. Iya. Aku juga. Sumpah. Kayak males banget gak sih? Jalannya lambat banget. Iya. Kadang ada juga game yang kayak kita udah lari tapi tuh kayak lambat kan? Karakternya larinya kok cuman kayak gini gitu. Iya. Iya kayak gitu. Aku pengen bisa kayak gitu sih. Bener pali-pali. Yang penting cepet. Oke. Mengingat masih banyak kan yang mesti diselesaikan. Iya. Oke. Ada komentar Dimension Hopper, Jumper. Nonton film Jumper kan? Jumper. Itu loh yang bisa kayak teleportasi dari satu tempat ke tempat lain. Itu kan kalau nggak salah konsepnya yang di Mesir kalau nggak salah teh. Oh, aku belum nonton. Really? Iya. Karena superpower yang tadi aku bilang itu kayak aku kayak wow bisa kayak gini. Waktu aku nonton Umbrella Academy kan awalnya dia bisa loncat-loncat ke misalnya kayak masih satu kota gitu kan. Sampai akhirnya dia nge-unlock ternyata superpower dia bisa ngejam itu tuh bisa pindah ke bukan dimensi ya, tapi dia bisa mundur ke masa lalu gitu. Kayak dia bisa mundur terlalu jauh gitu, bahkan karena emosi dia nggak kekontrol, dia bisa maju ke future juga gitu loh, Kadli. Oh, berarti sekalian time traveler dong kalau begitu. Iya, sekalian sama time traveler sih jatuhnya kayak gitu. Oh, oke. Sebelum aku baca komentar lagi, tapi kamu kalau misalnya mau time traveler juga, apakah tidak takut untuk mengubah masa lalu hanya demi masa depan? Kalau aku bisa time traveler, bagaimana jika ternyata hal yang kita ubah di masa lalu ternyata berdampak sangat drastis dan dramatis di masa depan? Justru akibatnya jelek. Ini sih, Kadli. Sebenarnya kenapa aku pengen punya time traveler, aku pengen
balik ke masa dinosaurus, aku pengen lihat aja dinosaurus. Kayak aku suka dino soalnya. Aku pengen lihat dino secara langsung. Terus karena aku suka banget kayak dulu waktu SMA, I'm very nerd about our history. Kayak Ya. kayak kayak I want to know kayak kehidupan zaman kerajaan tuh gimana, kayak I really want to know gitu, kayak soalnya dari buku-buku yang aku pelajarin di sekolah kayaknya buat aku tuh kayak wah itu satu hal yang interesting gitu loh. Jadi kayak aku kalau bisa punya time traveler, aku pengen balik ke masa dino, tapi lihat bentar doang karena kan kayaknya mereka ada banyak banget yang besar gitu kan. Jadi aku pengen lihat bentar, terus kalau udah aku pengen ke masa-masa kerajaan, terus habis itu aku balik lagi ke masa sekarang gitu kayak oh, mereka kayak gitu ya gitu. Oh, kamu tuh kayaknya perlu itu deh, perlu Doraemon. Setidaknya mesin waktu. Iya. Mungkin lebih perlu itu aja sih, time machine doang. Atau time capsule biar bisa ngeliat doang. Kan kepo aja ya sebenarnya. Ada teh apa sih di belakang sebenarnya? Ada teh. Iya, teh-teh drama yang tidak tertulis di prasasti. Nah, iya, terus kayak Apa yang iya? enggak, maksudnya kayak aku juga penasaran kayak kayaknya kan katanya negara kita kayak kerajaannya banyak banget gitu kan. Terus aku tuh perasaan ada nggak ya sebenarnya kerajaan yang kayak dia tuh kerajaan besar, tapi mungkin satu dan lain hal atau diserang sama kerajaan lain, jadinya mereka kayak nggak kecatat gitu. Jadi kayak I wonder is there any kingdom yang kayak gitu, kayak nggak kecatat di sejarah gitu gara-gara mereka hancur. Oh, dihapus oleh pemenang ya. Karena sejarah dicatat oleh pemenang ya. Exactly. Aduh, beda banget emang kalau pola pikirnya anak film gini. Kita balik ke komentar ya. Apa drama? Iya kan tadi ada begituan ya. Kayak yang aku bilang, sejarah kan diatur oleh pemenang ya. Kalau ada kekurangan seseorang atau streamer atau VTuber kan ditulis oleh tukang exposer ya di Twitter. Tweetnya kan ada. Aduh, tadi ada komentar mengenai drama dengan mengenai dino. Itu banyak di minimarket, dino nugget. Enggak, aku mau lihat dino beneran. Kayak soalnya kayak aku tuh paling suka dino yang kayak Brontosaurus gitu tuh, yang dia bukan karnivora ya, yang dia herbivora. Karena kan kalau yang aku tonton dari tontonan-tontonan kayak film, dari buku, kan mereka kayak ukurannya besar banget dan mereka cuma makan kayak rumput, kayak pohon gitu tuh kan. Jadi aku kayak penasaran kayak kalau ngeliat langsung tuh kayak oh mereka segede apa ya gitu loh. Oke. Nah itu Bronto, aku baru mau bilang itu di YouTube, di Twitch sebenarnya ada channel user namanya Brontozor. Oh ada. Kamu bilang Brontosaurus kan? Muncul orangnya, roar. Roar. Takut banget. Kenapa Bang WH tiba-tiba komen cita-citaku? Kepo sama Brontosaurus sama banget lagi kayak aku. Karena orang-orang kenapa tiba-tiba merasa sama-sama ya? Tadi ada komentar sebenarnya Void Century itu artinya apa? Void Century? Aku juga tidak mengerti. Kita balik ke atas ya. Ntar jadi butterfly effect, flashpoint paradox. Iya. Kita balik ke atas ya. Tadi sebenarnya pas kamu ngomong Dimension Hopper, bukan mengenai film Jumper. Hayden Christensen gak sih aktornya? Nightcrawler X-Men. Coba nonton Syah. You should watch it as one of all nice movie. Oke, aku masukin ke watchlist. Aku belum pernah nonton, tapi aku kayak pernah lihat klipnya sekilas doang. Kalau dia tuh basically kayak teleportasi gitu loh, dan dari padang pasir gitu loh. Dan makanya aku tadi inget dia tuh di Mesir. Oh. Setnya. Tadi ada komentar sebenarnya. Wah, RDR 2 nggak cocok nih nampaknya. Main kah? Main, aku suka banget sama RDR 2. Tapi kamu suka lari. Karena mungkin Arthur Morgan punya special place in my heart. Banyak banget kesannya di hati itu. Tapi ada berapa kursi? Emang kayak aku tuh bete banget Kadli, karena kayak oke, ini spoiler alert kan, dia kan at the end mati ya. Terus kayak aku ngerasa kayak aku udah attach nih as a player, aku udah attach sama karakternya Arthur Morgan. Terus dia dibikin mati karena hal konyol Kadli, dia meninggal karena TBC. Terus kayak kalau nggak salah dia meninggal nih. Terus 1 tahun kemudian cure untuk TBC tuh baru ditemukan. Oh, terlambat ya? Iya. Jadi banget makanya.
Di chatroom sebenarnya ada banyak yang main RDR 2. Bahkan bintang tamu beberapa minggu yang lalu si David Early itu salah satu game favoritnya RDR 2. Jadi Anda tidak sendirian. RDR emang bagus. Oke. Arthur, I got a plan. Iya. Kalau kata Dutch, I have a plan. Dia nggak Kita kayak gitu. lanjut kalau begitu trivia kelima. Silahkan di-redeem. Apa nih? Have you ever felt angry towards someone on your stream? Why? Tentu tidak pernah. Saya kan orangnya nerimu aja. Oh, pernah kali, pernah. Pernah kah? Pernah. Aku Yang whisper tadi? bukan. Jadi aku nggak tahu dia kayak nggak pernah. Maksudnya dia kayak kayak tulisannya tuh first time yang first time chat itu loh. Aha. Nah terus bukan Orangnya ada di sini. Hah? Masa nggak ada kok? Masa sih? Oke. Setahu aku soalnya dia udah nggak pernah di touch. Jadi tuh dia kayak beberapa kali nonton stream aku kan. Aha. Jadi jatuhnya ini pelecehan seksual sih sebenarnya jatuhnya. Di chat. Iya, di chat. Iya. Terus kayak dia tuh kayak muncul di stream aku kayak selalu bercandanya kayak sexual jokes gitu loh. Yang kayak aku nggak comfy, maksudnya kayak I don't judge people yang kayak emang dia punya jokes kayak gitu. Tapi kan biasanya kayak jokes kayak gitu kan nggak semua, I mean kayak nggak semua orang bisa dong kamu ajak untuk mau bercanda kayak gitu. Mungkin kayak entah kamu punya circle atau apa baru bisa gitu kan. Kalau nggak deket di publik pula. Nah itu kan kayak sebuah big question mark kan. Nah jadinya tuh kayak berapa kali dia nge-stream, terus dia juga suka donate. Terus sampai waktu itu dia kayak coba dong ini kayak apa busungin dadanya. Terus aku kayak apa sih, maksudnya dia ngarahnya ini kemana sebenarnya. Terus abis itu sama moderator aku tuh langsung di ban. Terus waktu itu tuh temen aku juga dia masih nge-stream di Twitch. Nah dia tuh kan follow temen aku juga. Nah tuh dia marah-marah di channel temen aku kayak, anjir gue di ban nih sama moderator ini di channel aku gitu-gitu bla 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 bla. Pokoknya dia kayak marah-marah, kayak kasar banget gitu, kayak ngomong-ngomong kasar juga. Terus ya udah habis itu dia nggak pernah nongol lagi di Twitch. Itu sih kayak aku kesel banget karena habis itu aku langsung call out dia kayak apa ya, kayak ya maksudnya kayak aku di stream kayak bakal ngajak ngomong semua orang, tapi kayak dipikir-pikir lagi lah kalau misalnya di stream tuh kan ranahnya semua orang bisa lihat, kayak lebih bijak lah, maksudnya kayak emang nggak punya otak yang ngomong kayak gitu, nggak dipikir lagi gitu. Jadi kayak waktu itu aku kayak marah banget gitu loh, kesel. Beberapa bulan yang lalu sih ada yang segala macam dan drama kayak begituan juga ya. Tapi kayaknya nggak sampai di donate segala macam. Kayaknya mungkin Bill pernah baca kayak di Twitter kalau baca diam-diam. Kayaknya enggak deh. Itu ada yang beberapa yang kena harass juga, tapi mostly perempuan. Dari segala macam channel dia mampir ke perempuan, dan yang kena harass juga perempuan. Iya aku baca kok. Iya, dan kayaknya nggak di sini lagi. Tapi yang tadi itu gimana pula ya? Iya, tapi cuma sekali kan 3 tahun? Iya cuma sekali, soalnya dia juga langsung di ban gitu kan. Jadi kayak udah deh, kayak ya puji Tuhannya sampai sekarang nggak ada sih kayak gitu-gituan. Semoga dijauhin dah yang kayak gitu-gituan lah. Oke. Habis kan ya? Nggak ada momen-momen yang kayak gini lagi? Iya nggak ada sih, nggak ada lagi. Oke. Sudah 5 trivianya, apakah cukup atau mau tambah kan? Cukup. Oke. Kita lanjut kalau begitu ke closing segmen. Dari viewer apakah tidak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ke kamu yang jawab. Boleh. Bentar ya. Trivia. Mari kita lanjut kalau begitu. Closing mark. Apakah impresi program ini? Kayaknya si Bill pernah nonton ini kah? Pernah. Serius? Tapi aku kayak nonton gak sampai habis gitu. Yang aku nonton sampai habis tuh kalau gak salah pas kamu ngundang Masio. Oh. Iya aku nonton. Oke. Tapi aku tidak ingat ada Bill. Enggak, aku gak muncul di chat sih. Oke. Banyak gitu sih, dan aku gak masalah sih. Kalau gak salah waktu itu aku lagi sambil
kerja deh. Jadi terus aku kayak bosen gitu. Aku lagi break bentar, terus aku cari tontonan. Terus akhirnya aku bekerja sambil dengerin kamu. Jadi FTV gak. Oh, terima kasih banyak. How is the impression though? Aku suka sih kayak apa ya, kayak menurutku kayak sebuah segmen yang eh kayak misalnya apa ya, aku ngerasa kayak kamu jadi ngasih sebuah space buat yang kayak misalnya orang belum tahu nih, terus kayak belum kenal, jadi kayak melalui medium yang kamu punya kayak bisa saling kenal juga. Kayak nih aku ngobrol sama kamu, kayak kita ngobrol banyak kan, jadi kayak kamu jadi tahu aku, terus kayak kamu juga cerita-cerita, aku juga jadi tahu, kayak jadi saling mengenal satu sama lain juga gitu loh, dan asik juga gitu. Oke. Apakah ada kritik saran kah? Sejauh ini nggak ada sih kalau buat aku pribadi. Oke, kita lanjut kalau begitu. Dari aku selanjutnya adalah apakah ada rekomendasi bintang tamu? Ini Kak Adli, coba kamu undang Kak Flat White. Siapa itu? Ada Kak Winardi namanya. Winardi? Mm-mm. Yang makanan? Enggak, bukan. Dia tuh main Itu Valo. Winarno. Dia tuh main Valo, kadang main Game Store juga, tapi dia tuh suka crafting keyboard gitu. Hah? Akunnya yang mana? Aku tidak tahu. Ya aku kirim ke kamu deh, bentar. Ada komentar, aku ada kritik, Bang, kritik singkong. Nya. Kirim di mana? Di chat Twitch kah ya? Aku Discord kamu aja. Wait, Chat aja biar aku bisa baca. Kalau iya misalnya juga di ya. Discord aku nggak bisa ganti. Sebentar. Satu doang kah? Iya. Oh, Apakah ada saran-saran yang lain kalau begitu? Sebenarnya aku mau tanya sesuatu tapi aku lupa dan udah kelewat jauh. nih aku Kenapa kirim semua di chat. icon dan PNG-nya mau Remy. diatur dengan tikus? Karena gini, Tapi Anda tidak suka dengan tikus di game. exception buat Remy dari Ratatouille. Kenapa? Apa kamu suka diatur? Enggak, jadi kalau ngomongin film animasi, salah satu film animasi favorit aku yaitu Ratatouille. Aku suka Why? banget sama Remy, karena menurut aku waktu aku kecil pertama kali nonton itu kayak unik aja gitu. Hah? Tikus bisa masak gitu. Terus juga kayak ada beberapa scene yang aku suka banget, scene yang waktu dia makan keju dicampur stroberi. Menurut aku itu scene-nya keren gitu, karena dia kayak ngerasa kayak ini tuh enak banget gitu. Oke. Itu sih gara-gara sebenarnya aku suka banget sama Ratatouille. Jadi aku pakai tikus. Lalu yang warna hijau dan ungu ini memang warna favorit? Hijau sama ungu. Di karakter? Yang di baju. Oh, itu aku itu fan art dari shoutout buat LNG, dia bikinin aku, terus itu kayak cute banget. Terus kayak waktu itu aku tanya dia, boleh aku jadiin display picture atau kayak kayak aku pakai buat apa gitu, nggak, soalnya kayak wow, aku dibikinin fan art anjir, kayak lucu banget orang-orang gitu. Oh, ini fan art? Iya. Gratis dikasih? Iya, dia bilang ini dia bikinin aku, terus aku kayak happy banget gitu loh, Kadli. Oh, satu-satunya kah? Atau ada yang lain dapat fan art? Ada yang lain, cuma kayak ini kayak lucu aja, gemas ya. Nah, soalnya dia ada Reminya. Oke, kucingnya itu kucing di baju apa? Kucing asli? Iya, jadi itu aku kan punya 5 kucing kan. Ada Tofu. Tofu? Ini tofu jangan-jangan? Iya, itu Tofu. Kalau kamu cek panel Sako itu kan banyak muka-muka kucing. Itu kucing kamu semua? Iya, itu Tofu. Oh, I see. Aku pikir yang itu tuh kayak kucing nyomot, kemudian kamu jadiin PNG. Itu kucing aku, namanya Tofu. Ih, ucul kali. Iya, dia lucu banget. Oke. Itu gemes banget ya pokoknya. Preman kampung. Nggak bisa berantem tapi. Iya, jantan. Oh, baik. Ada komentar tadi, undang Telenovia Kak Diakin. Nah iya, saran aku Flat White yang tadi, Telenovia. Satu lagi kalau Telenovia tuh dia menurut aku
seru sih. Jadi tuh dia dulu selalu nge-stream. Jadi ada yang namanya Telenovia in the Morning kan. Aku selalu ngerasa kayak happy banget ketika misalnya aku nyampe kantor dan aku belum ada brief dan aku nggak tahu nih mau ngapain. Aku biasanya ditemenin sama tele gitu. Jadi kayak terus tapi sekarang karena segmen itu udah nggak ada, jadi kadang kayak aku kangen sih kayak dengan adanya Telenovia in the Morning. Kenapa? Karena dia ini apa? Dia Nih, sekarang udah jadi pekerja kantoran Kak Adli, jadi dia nggak oh, ada Telenovia in the Morning. 11-12 lah sama Anda ya. Iya, Oke. Telenovia in the Morning ini apakah ada dramanya juga? iya biasanya dia ngobrol-ngobrol dulu itu sih yang seru karena kayak di situ menurut aku segmen dia kayak nyapa viewers atau kayak ngobrol-ngobrol pakai sekadar bercanda-bercanda asbun gitu loh. Oke. Gitu. Pemain lama ya kayak Anda ya. Oke, habis kah? Cuma 2 kah? Satu lagi kalau misalnya boleh 3 Kalau nggak boleh 3 gimana? ya udah 2. Satu lagi siapa? Satu lagi siapa ya? Ini orang langsung diinterview aja. Nggak gitu. Iya. Nggak Satu gitu. lagi, ini sih Kali. Siapa? Mungkin She Wolf TTV deh kalau Kali tahu. Aduh, takut. Gak mau. Aku dia keren banget gitu kayak dia kan lagi main Red Dead Redemption kadang nggak aku nonton kan kayak wow oke. Keren sih dia. Takut. Tanyalah kenapa takut. Kenapa takut? Karena chatroomnya tulisannya di situ follower only. Kan aku takut ya. Kan orang besar. Oh iya sih dia orang sangat besar sih. Nah ya, kan takut ya. Beraniin Li, jangan takut. Takut aja. Langsung masukin ke list buat sesi depan aja. Enggak, sesi depan aku udah undang seseorang, tapi belum dikonfirmasi, besok dikonfirmasi. Terus untuk yang 69 juga sudah ada. Ini kan 67 ya. 69 angka unik sudah ada yang terbayang, tapi aku belum tanya ke orangnya. Oke. Paling deh aku itu Flight, Telenovia, sama She Wolf di TV. Oke. Ada komentar lagi. Bernashe, Oh, kata Telenovia. oh iya. Tapi Mas Biu lagi jarang stream tele. Gak apa-apa. Kadang ada yang aku undang ke sini malah comeback stream. Berarti itu deh 4. Mas Biu juga asik orangnya. Soalnya sebenarnya ada aku bikin beginian itu kayak biar arsip juga. Kan aku udah ngundang 61 ya sama si Bill. Dan kadang ada yang udah nge-stream, kemudian somehow karena kesibukan ini dan itu justru tidak bisa datang lagi di stream atau tidak nge-stream lagi. Jadi kayak mungkin aku kayak mau bikin arsip bahwa dia dulu ada loh Oh iya. bukti dan historisnya. Jadi tidak terlupakan seandainya ada yang kangen mungkin dengan suaranya si Bill Babs. Mungkin si Bill Babs nanti sibuk ini itu kan bisa denger lagi. Oh, Gitu. that's cute. Cute doang kah? I mean kayak heart touching, you know. Kayak misalnya kamu undang streamer yang kayak mungkin dia lagi jarang kayak a lot happen in real life, terus kayak mungkin viewer kayak kangen atau apa kayak dan dia misalnya kayak bisa hadir jadi kayak mengobati rindu gitu. Ya betul. Ada tuh kayak si Raka Rukri tahu kan Bill Babs? Kayaknya aku pernah denger deh. Nah si Raka waktu itu aku undang setelah hiatus kira-kira 2 setahun apa 2 tahun kayaknya nggak muncul-muncul. Lama juga. Terus aku undang. Which is something aku sejujurnya Raka Rukri kayak Nenganci yang aku undang beberapa bulan yang lalu tuh aku tidak terlalu yakin. Kayak ditanyain aku juga kayak jujur aku tidak terlalu yakin karena dari angka kan gede ya dan dari popularitas much influencing. Jadi jujur agak-agak takut tapi akhirnya memberanikan diri jadinya berani. Tapi untuk She Wolf TV bisa tahu. Lihat dulu ya. Mungkin waktu nanti akan berkata lain. Aduh, ada komentar ini dia guys, 2 tipe jawaban internet, 1 ngegas, 1 support. Ya boleh lah. Tadi ada komentar juga, undang Adli HM gak sih? Ngobrol sendiri seru. Udah, aku pernah jadi bintang tamu sendiri. Oh iya? Ya. Episode berapa gak, Di? Aku gak inget 30-an apa berapa begitu. Aku ngomong sendiri dan orang-orang nanya-nanya ini itu. Jadi saya mengetahui saya sendiri.
Oke, kita lanjut kalau begitu. Ini pertanyaan terakhir, apakah ada yang mau dipromosikan? Apa ya? Ada paling buat teman-teman yang baru tahu aku, hai. Aku nge-stream di Twitch. Ya kalau kalian pengen lihat aku main game story dan kadang kompetitif, you can find me on Twitch and follow my channel. Paling Habis gitu. kah? Oke. Ini Billbops kalau misalnya mau dilihat bisa diklik di title atau dari tadi aku sudah shoutout 2 kali basically. Sudah tidak bisa lagi karena aku masih nunggu 18 menit lagi. Anyway, kira-kira seperti itu. Bukan episode pilot. Episode pilot dari WMR saya bahas beberapa hal. Kemudian episode ke-6 baru undang bintang tamu. Dan bintang tamu pertamanya ialah Jonathan. Begitu. Sudah habis. Terima kasih banyak Billbops. Terima kasih banyak. Aku menunggu 69. 69 rencananya laki-laki kok. Ada satu laki-laki yang sebenarnya mengasosiasikan diri sendiri dengan angka 69. Jadi kayaknya saya kepikiran mau undang dia saja. Seperti itu. Daripada saya mengundang mengingat angka juga. Gitu. Sudah, terima kasih banyak Billbops. Apakah mau sekalian dadah-dadah kepada para penonton dan para penggemar Anda? Ya paling terima kasih guys udah nonton aku di episode ini. Ini aku ada di episode 67. Terus big thanks juga buat Kak Adli udah invite me ke kakak ini. Mas sama dek. Udah invite aku. Terus semoga terhibur sih sama podcast hari ini. Terus mohon maaf kalau ada salah kata. Aku udah kayak presentasi ya. Tapi ya, thank you guys. Semoga kalian terhibur sih sama podcast hari ini. Oke. Kak Adli. Enggak, dia enggak panggil aku Mas, dia panggil aku kakak dari tadi. Korporat. Kering bet. Jarang ya mendengar aku dipanggil kakak. But ya anyway, setelah ini kita akan mendengarkan satu lagu ya kalau begitu. Ada Boho dari Spicy Soul di request oleh Just an Ugly Boy. Setelah itu saya akan masuk ke segmen paling akhir ya, closing segmen, di mana saya akan mengucapkan terima kasih atas banyak hal yang telah terjadi pada episode kali ini dan sebelum kali ini kayaknya. Baik, biar tidak lama-lama lagi, selamat mendengarkan lagu terakhir, lagu selanjutnya, Boho dari Spicy Soul.